Mengalirlah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Sebab untuk itulah kami hadir di tempat ini, untuk dialirin aliran air yang hidup dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini, Tuhan, ada kemuliaan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan berlimpah di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus hari ini juga berkaryalah dalam hidup kami, Tuhan. Lewat firman yang sebenarnya akan kami dengar. Kami percaya ini bukan firman yang biasa, tapi firman yang akan sanggup akan mengubah dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, bahkan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan menuju pada kemenangan yang abadi yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Hamba-Mu berjanji di hadapan Tuhan, hamba-Mu dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Haleluya. Mulai pelaknik dulu, takut corona. Kita pelaknik dulu, lap dulu juga bimbangnya, takut kena juga. Ya. Saudara, kemarin dari pagi sampai malam, ya, dari WA sampai ke TV, saya lihat semuanya corona. Beritanya seputar corona, saudara. Sampai pagi ini pun, tadi saya setel TV, saudara, beritanya masih sama, corona juga. Jadi corona ini sedang mewabah, ya, yang luar biasa, ya. Dan bagaimana dampak dari virus ini yang membuat sebuah negara, saudara, sebuah negara lockdown. Ada tahu lockdown? Lockdown artinya adalah tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Nah, lockdown ini ada beberapa step. Nah, Singapura sudah lockdown kurang lebih sekitar hampir 1 minggu, ya. Dia nggak boleh ada yang masuk dan juga yang keluar juga. Eropa juga sama, ya, terutama Italia. Dan Italia itu luar biasa lockdownnya, ada tidak boleh masuk wilayah. Jadi ada yang wilayah yang satu nggak boleh ke wilayah yang lain juga. Jadi kalau kayak kita bahwa Jakarta Barat nggak boleh ke timur, gitu. Nah, Jakarta Timur nggak boleh ke selatan, apalagi Tangerang, apalagi Depok, nggak boleh. Nah, itu lockdown. Nah, ada yang lebih parah lagi lockdownnya kalau sudah siaga 1, ya, adalah lockdownnya nggak boleh keluar rumah. Saya melihat bahwa hari-hari ini dan juga banyak juga informasi juga bahwa gereja, saya mengingatkan kita, gereja juga banyak yang closing. Tidak ada ibadah. Saya yakin dan saya juga percaya bahwa bukan virus corona yang membunuh saudara saya, tetapi adalah ketakutan demi ketakutan. Ya, malam saya mau beli kue, ya. Saat itu ada Gojek. Nah, saya takut sama Gojek. Gojek bersama takut sama saya juga. Amin. Ya. Ketika saya masuk juga di tempat ini, orang lain juga takut sama saya juga takut sama dia juga. Sampai yang namanya salaman kita kagak berani masalahnya. Kenapa? Karena kita takut masalahnya. Apalagi kalau dari Singapura semuanya mundur nih. Hati-hati sekali bahwa ketakutan inilah yang akan menjadikan sebuah peluang kepada si iblis untuk menjalankan ketakutan demi ketakutan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan akhirnya apa yang saudara takuti itu yang terjadi. Dia Alfa dan Omega. Dia pemegang hidup kita. Maaf, saudara, Anda mau salaman sama yang corona, kalau Tuhan tidak izinkan corona ada, tidak mungkin ada. Kenapa? Karena dia Alfa dan Omega dalam hidup kita. Ayat 3 ayat yang ke-25, saudara. Ini ayat dasar buat kita semua. Bagaimana saudara saya jangan ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Saking takutnya yang namanya pencuci tangan, antis dan lain-lain, dan juga tisu basah habis semuanya. Masker harganya mahal. Satu masker 29.000. Saudara, itu dulu mah tukang Gojek gratis. Pak mau masker nggak Pak? Nggak usah. Ayat 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Berarti kalau saudara dan saya hari ini ketakutannya berlebihan, cemas berlebihan di dalam kehidupanmu, firman Tuhan bilang, yang engkau takuti justru itu nanti akan mendatangi engkau. Yang engkau takuti justru itu yang terjadi dalam hidupmu. Karena yang namanya ketakutan itu adalah frekuensinya si iblis. Iblis punya frekuensi adalah memberikan ketakutan demi ketakutan.
tidak, saudara? Orang yang hari ini benar-benar dia bebas, dan yang saat ini dia enjoy hidupnya dia, orang buta dan orang tuli. Iya, dia kagak lihat TV, dia nggak dengar juga. Boro-boro corona, dia nggak tahu corona. Kalau kita punya telinga, kita dengar, dan kita punya mata, kita lihat. Makin dilihat, makin ketakutan. Makin didengar, makin ketakutan. Itu masuk, itu dua. Mata dan nggak ada lagi. Kalau kau tutup matamu hanya untuk melihat kemuliaan Allah, kalau kau tutup telingamu hanya untuk mendengar kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, engkau tidak perlu takut dengan corona. Apa yang kamu takuti? Firman Tuhan bilang, itulah yang akan menimpa. Ditimpa kita dengan ketakutan kita. Apa yang kita cemaskan hari ini? Yang namanya orang cemas nggak tahu nih akan terjadi apa. Dia mengingat dalam pikiran dia, dia bermain dalam pikiran dia. Nanti kalau keadaan seperti begini, berarti saya harus stop Indomie. Indomie juga sekarang udah susah sekali. Maaf, semua Indomie clean up. Kenapa? Orang nggak peduli rasa. Yang penting apa? Makan. Diambil semuanya. Orang-orang takut kena. Kenapa? Karena takut kalau udah kena, ntar nggak sembuh. Ketika tidak sembuh, nanti akan mengalami kematian. Padahal kematian adalah sarana kita ketemu sama Tuhan. Kalau karena corona ketemu sama Tuhan, gimana nggak sih? Ada yang nggak mati? Oh, nggak mungkin. Semua kita mati. Berdoa ke jemaat BLCC, matinya semua tidur. Amin. Gak usah sakit-sakitan, gak usah ngerongrong orang tua, gak usah ngerongrong anak. Tapi apa? Tidur saja semuanya, nggak bangun-bangun lagi. Kita mau seperti itu, nggak dirongrong sampai penyakit. Ayo, hari ini jangan takut, jangan cemas. Amin. Matius 10 ayat 28. Ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Siapa yang dapat membunuh tubuh? Yang dapat membunuh tubuhmu, salah satunya adalah penyakit. Firman Tuhan bilang bahwa jangan takut kepada penyakit, termasuk yang disebabkan oleh virus, bakteri, kuman, atau apapun juga, termasuk corona. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di neraka. Yang harus kita takuti hari ini adalah Dia. Amin. Untuk penyakit Anda bisa bersih-bersih, Anda cuci tangan. Apalagi kita harus takut kepada Dia, kepada Allah yang besar. Kita harus takuti. Kalau kita karena corona bisa cuci tangan setiap hari, berulang-ulang kali, kenapa tidak takut akan Dia? Engkau harus membersihkan hidupmu setiap hari lagi. Karena Dia bisa bukan cuma membunuh tubuhmu saja, tapi apa? Jiwa pun bisa. Orang yang connect dengan Tuhan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, yang selaras hidupnya dengan Tuhan, Anda pasti Tuhan bela. Dibebaskan, dilepaskan. Mau corona, corolla, bebas semuanya. Amin. 1 Raja-Raja 8, 372. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, berarti ada hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesatkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah dan penyakit apapun. Berarti benar nih bahwa ada penyakit apapun juga yang mungkin penyakit ini tidak terdeteksi, atau kemungkinan besar bahwa turunan dari penyakit sampah. Karena kemarin saya ada sosialisasi di kantor, saya tanya, sebenarnya corona ini dari apa? Kan ada yang bilang dari kelelawar sama ular. Benar atau tidak? Dari mana?
saya terlalu yakin. Apabila ada tulah atau penyakit apapun juga, kemungkinan besar penyakit apapun juga turunan dari penyakit yang di atas, yaitu penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap. Jadi itu turunannya semuanya. Ayat ke-38. Lalu seseorang atau segenap umat Israel memanjatkan doa. Yang pertama, doa. Lewat doa-doamu, Tuhan mau lindungi untuk suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, sahabat-sahabat kita. Kenapa? Karena kalau mereka kena, kita juga susah. Maka itu hari ini, saudara saya harus sehat. Amin. Hari ini kalau engkau sehat, suatu tanda Tuhan, engkau tidak menyusahkan siapapun. Hari ini saya bisa bernafas sehat, saya tidak menyusahkan siapa. Lalu seseorang atau segenap umat Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadakan tangannya. Berarti kalau engkau mau doa, engkau doanya dengan angkat tangan. Tuhan, saya berserah Tuhan. Amin. Terhadap kejadian ini, saya berserah. Karena di dalam tanganmu saja semuanya akan menjadi baik. Biarin Tuhan turun tangan. Karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Ayat ke-39. Maka engkau pun, siapa engkau? Tuhan kiranya mendengar dari sorga. Jadi setiap doanya kau hantarkan di hadiratnya Tuhan dengan mengangkat tanganmu. Firman Tuhan bilang, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari mana tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni dan ngapain? Bertindak. Wow. Jadi hari ini doa dengan mengangkat tangan kita, sebuah tanda menyerahkan semua di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, Dia akan mendengar dari sorga. Jadi lewat doa kita, Dia dengar dari sorga, dari tempat kediamannya Dia. Dan kalau ada kesalahan, Tuhan ampuni. Yang kedua, beringat. Seringkali kita menghakimi orang karena kita tampakkan mati jebret. Kita langsung bilang, koreksi diri kamu, pasti ada yang kagak beres. Belum tentu. Amin. Tapi kita udah menghakimi saja. Bener gak sih saya ada yang kagak beres? Oh belum tentu. Maaf, Tuhan itu penuh dengan kasih nanti kita. Amin. Saya nggak terlalu yakin dengan pada waktu koreksi diri kamu, pasti ada yang tidak baik semuanya. Kenapa? Anak saya mati, ditabrak keras semuanya. Saudara, dalam hidup kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya buat kita. Hukum kita itu berubah total jadi hukum kasih. Saat ini saya belajar hukum. Ada hukum yang terlengkap. Ada hukum perceraian, rumah tangga, mencuri, dia ada hukum membunuh, dia ada semua hukum dia punya. Hebat. Tapi menurut saya lagi, itu kan filsafat, pembelajaran, ilmu. Hebat memang. Ya kan? Bahkan ngalahin hukum-hukum Belanda. Kita ini masih adopsi dari hukum Belanda. Amerika dari Inggris hukumnya. Nah, hukum Islam ini berdiri sendiri, kokoh luar biasa, kekuatannya luar biasa, dan dia lengkap semuanya. Yesus hadir, dia ganti semua hukum di dunia menjadi satu hukum yang mudah dikenal sama orang, yang mudah juga dimengerti sama orang, dan hanya 5 huruf. Kasih, saling mengasihi Allah, mengasihi sesama. Amin. Kasih luar biasa, mengasihi. Amin. Karena itu dasar semuanya. Hari ini yuk, saya mau ajak kita semua untuk belajar satu hal, ya, bagaimana hari ini saudara saya harus mendobrak kemustahilan dalam hidup kita. Yang namanya kemustahilan, Anda harus dobrak. Amin. Kemustahilan pada waktu Anda tahu ini mustahil, jangan Anda liatin bahwa Pak, ini tetap mustahil Pak. Iya, kenapa? Karena Anda cuma lihat doang semuanya. Karena Anda cuma dengar doang
melihat kemustahilan, dia cari jalan keluar. Kalau masih ada jalan keluar, berarti belum mustahil. Ke kiri mentok, ke kanan mentok, depan belakang, atas bawah mentok, baru kau tahu bahwa ini mustahil. Ketika kau tahu mustahil, kau tidak ada jalan kemanapun juga, salah satu yang Anda harus lakukan adalah dobrak. Bukan Anda kembali, bukan Anda menghindar. Amin. Hari ini saya mau supaya kita keluar sebagai pemenang dan Anda harus mendobrak semua kemustahilan di dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-44. Dalam kisah ini bagaimana seorang yang bernama Lazarus sakit. Ketika sakit dia mati dan dia bangkit. Dalam kisah ini cuma seperti itu aja, saudara. Tapi perjalanannya sempat luar biasa. Nah, Lazarus ini punya saudara, siapa namanya? Maria dan Marta. Di sini saya melihat bahwa bagaimana sebuah proses perjalanan kemustahilan demi kemustahilan, tetapi Yesus mau mendobrak kemustahilan itu sehingga Lazarus dari sakit dia mati dan juga sampai dia bangkit kembali. Ini adalah hal yang luar biasa. Nah, dobrakan-dobrakan kita sebagai orang-orang yang percaya, amin, sakit, mati dan juga bangkit lagi, ya, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan beberapa konteks yang sangat baik sekali, yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat ketiga dikatakan di sana, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Maria ini bukan orang yang biasa, tapi dia juga mengambil sebuah pelayanan yang luar biasa. Bukan hanya Maria, tetapi Marta pun sama dan Lazarus pun sama. Berarti baik itu Marta, baik itu Maria, baik itu Lazarus, dia pasti orang Kristen yang ada di gereja, yang sudah hidup di dalam pelayanan, yang sudah melayani Tuhan, saudara. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia, siapa dia? Lazarus yang engkau kasihi sakit. Berarti orang yang dikasihi sama Tuhan, yang hidup di dalam coveringnya Tuhan, yang hidup dalam lindungannya Tuhan, berarti ada di hatinya Tuhan. Lazarus ini ada di hatinya Tuhan dan dia dikasih Tuhan, tapi firman Tuhan bilang dia sakit. Banyak orang Kristen bilang, mana dia Tuhan hebat, gereja semuanya, sakit tuh Tuhannya nyembuhin atau tidak? Yang dikasihi Tuhan aja Lazarus bisa sakit. Berarti kalau kita ada orang sakit saat ini, jangan menjudge. Lu dosa. Ini yang dikasih aja bisa sakit. Kenapa nggak bilang bahwa kamu tuh dikasih Tuhan? Harusnya bilang begitu. Tapi kita enggak. Sakit dia. Dirongrong sama penyakitnya. Mengapa? Dulunya tuh, masa lalunya tuh, dan lain-lain. Kita ngejudge orang. Ini Lazarus dikasih Tuhan, ada di hatinya Tuhan bisa sakit. Tuhan tuh ganti hukum tuh jadi hukum kasih dalam hidup kita. Maaf, udah nggak ada hukum yang lebih hebat. Orang bisa belajar hukum apapun juga. Filsafat dunia hebat semuanya. Tidak ada yang lebih hebat. Anak saya pernah masuk isolasi, terinfeksi virus yang belum terdeteksi. Di ruang itu, saya temani. Bukan hanya saya, papa saya juga. Yang lain nggak berani. Kenapa? Ruang isolasi. Begitu juga hari ini. Kasih mengubah semua. Gimana Pak? Ntar kalau ini kita bisa terinfeksi dong. Firman Tuhan bilang, satu helai rambut kita jatuh. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduri? Firman Tuhan bilang, tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu jatuh, burung pipit udah dibeli, berarti maaf, kalau orang yang udah dibeli, harga diri udah nggak ada. Tapi kalau Tuhan bilang jangan jatuh, nggak bisa jatuh tuh burung.
semuanya Pak. Ganti hukum kita dengan hukum kasih. Amin. And of the end dalam hidup kita, orang yang bersalah apapun juga harus kita ampuni dan kita kasih. Amin. Orang bisa kembali ke Tuhan itu bukan karena khotbah yang hebat, bukan karena firman yang kuat, tapi orang bisa balik ke Tuhan karena kasih kita mengasihi Dia, yaitu kasih Kristus. Orang bisa berubah karena kasih dalam hidup kita. Amin. Oh, nggak ada lagi yang lain, maaf. Nggak ada lagi yang lain, cuma karena kasih aja. Amin. Minimal kita jangan judging aja. Amin. Karena apa yang kita judge terhadap orang, ukuran yang sama akan dilakukan justing juga terhadap kita. Amin. Jangan justing hari ini. Yuk kita mau hari ini belajar sama-sama. Yang dikasihi bisa bersatu. Bahkan yang nomor 1 bisa bersatu. Bahkan yang paling hebat, yang paling tinggi bisa sakit juga. Amin. Ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Maria, Marta, dan juga Lazarus dikasihi. Maka itu pada waktu ada penyakit, pada waktu tahu Lazarus sakit, firman Tuhan bilang bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi justru nanti anak Allah, Yesus yang akan dimuliakan. Saudara, ini adalah sebuah perkataan yang luar biasa yang kita harus terima, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, justru nanti lewat penyakit ini kemuliaan Allah, kuasa Allah akan dinyatakan. Hari ini kalau engkau sakit, kemuliaan Allah, kuasa Allah akan dinyatakan. Kalau engkau hari ini menderita, ada sesuatu hal yang hebat dan luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini engkau menderita miskin, menderita hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, saya mengingatkan kita bahwa ada kemuliaan yang Tuhan menyatakan di dalam hidup kita. Amin. Oh, nggak kalah penderitaan Anda dengan penderitaan Paulus. Saya yakin bahwa Paulus jauh lebih besar penderitaannya. Tapi lewat penderitaannya, anak Allah akan memuliakan. Lewat sakitnya saya akan memuliakan Allah. Lewat penderitaan saya, lewat kemiskinan saya, nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Contoh, Claudi. Ada hasil laboratorium. Sakit lah. Kenapa? Karena sudah dites. Yang dipercayai bukan hanya sama dokter, tetapi juga sama seluruh rumah sakit. Penyakit adalah sebuah kenyataan dalam hidup kita. Tapi justru karena sakitnya dia, anak Allah akan dimuliakan. Ada kesaksian yang luar biasa. Bagaimana gerakan-gerakan Tuhan yang luar biasa di dalam hasil laboratorium ini. Di sini ada tanggal 2 bulan 2, trombositnya 96.000. Tetapi, saudara, tanggal 11 bulan 3, trombositnya 137.000. Luar biasa. Langsung meningkat, luar biasa. Pernah dropnya sampai berapa? 55. Dulu sebelumnya pernah 55.000. Tapi saat ini 137.000. Dan lewat penyakitnya ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa, di mana kita bisa tahu bahwa Tuhan kau hebat, kau luar biasa. Lewat apa? Lewat penyakit. Kalau nggak ada penyakitnya, ya nggak ada kesaksiannya. Ya diam aja dong. Hari ini diam aja udah. Khotbah saya itu stop juga. Kenapa? Karena nggak ada kesaksiannya. Masalahnya sakit, sekarang segar lagi. Ada kemuliaan Tuhan. Aneh. Hari ini saya sakit, gak bisa bangun Pak. Tapi besok Pak, saya memuji Tuhan luar biasa. Tuhan begitu baik. Ada kemuliaannya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau sehat, besok kau sehat, kesaksian, wah saya sehat terus semuanya.
saudara, maaf, kesaksiannya nggak hidup. Tapi kalau ada sebuah perjalanan dulu saya sakit, Pak. Bagaimana proses dari sakit ini? Akhirnya saya menerima kuasa Tuhan. Dan Tuhan baik. Dan dikatakan Tuhan baik. Ini menyatakan kemuliaan. Amin. Asam urat. Di sini asam uratnya berapa nih? 12,7. Gede banget. 12,7. Maksimum aja 5. Ini 12. Baru sejalan ini. Tapi, saudara, 11 bulan 3 baru kemarin asam uratnya berubah menjadi 5,8. Wah, 5,8. Asam urat berubah menjadi 5,8 dari 12 turun jadi 5,8. Ada kemuliaan yang luar biasa. Amin. Ini saat sakit. Ini saat sudah sembuh. Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Kalau kau bilang bahwa Pak saya menderita, Pak 10 tahun saya menderita, tapi hari ini saya bisa bertahan dalam penderitaan saya, dan saya keluar sebagai pemenang kesaksian. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita mau ke Israel. Anda jangan bilang bahwa berapa Mak? 33.000. Kok mahal ya? Anda beriman. Amin. Anda beriman tapi apa? Tuhan kasih, Tuhan sediakan dengan bagaimana Pak? Caranya saya nggak tahu. Tuhannya caranya ini luar biasa. Apa yang kau pikirkan lewat pikiranmu, itu yang akan terjadi. Kalau kau mikir nggak mungkin, masa sih, mustahil, itu akan mustahil terus dalam hidup kita. Kau harus tahu, yes, saya mau Tuhan, pimpin saya, tuntun saya Tuhan. Dan yang mustahil bagi orang yang percaya sama Dia. Pak, takut corona Pak di Israel Pak, nggak usah di Israel. Corona made in Israel nggak enak. Kalau mau kena pun made in Indonesia aja. Jauh-jauh harus kena corona di Israel. Amin. Anda dijaga, Anda dilindungi. Ketika corona ada dan tahu Anda ada, dalam hidupmu ada Yesus. Yesus ada firman di sini. Corona kabur. Sorry. Ayo hari ini jangan takut. Ya, jangan takut. Lanjut, kita harus fight dalam hidup kita. Amin. Dia bisa membunuh bukan hanya tubuh tapi juga jiwa. Itu yang perlu takut. Corona tidak perlu takut. Amin. Mengapa? Karena kalau tidak diizinkan sama dia, nggak bisa. Saya megang orang kusta udah 2 kali. Saya doain orang HIV udah 3 kali. Dan yang kedua di Kerawang KKR, tangan saya berdarah, tangan orang itu juga berdarah. Bayangin. Cek HIV sampai hari ini saya udah 3 kali. Bebas lepas semua. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi pada waktu Lazarus sakit, Yesus gak langsung menyembuhkan, saudara. Bahkan firman Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-6, ayat ini agak nyeleneh. Saya baca ayat ini berulang-ulang kali. Saya juga checking juga dalam kitab aslinya, bahasa aslinya, dan juga Indonesianya, dan juga bahasa sehari-harinya. Betul, katanya adalah kata sengaja. Saya hampir nggak percaya bahwa Alkitab ada kata sengaja. Saya hampir nggak percaya. Tapi ayat ini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, orang yang dikasih Tuhan sakit, dan Tuhan bilang bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kok sengaja ya Tuhan ini? Saudara dengar baik-baik. Kalau hari ini doamu belum dijawab sama Tuhan, dengar baik-baik. Dia sengaja. Dia mau agar kita percaya sama Dia. Amin. Agar kita tidak dapat ini gampang. Tuhan sengaja. Supaya apa? Supaya iman dari si Marta dan juga Maria bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini, kalau doamu belum dijawab, berarti
Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat ke-12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat ke-15. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagi kamu, supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Hari ini, kalau Tuhan sengaja belum menjawab, supaya apa? Belajar untuk percaya. Hari ini saya mau jemaat di BRCC belajar untuk percaya. Untuk percaya, untuk beriman. Anda perlu belajar. Maaf, iman pemberian, tapi pertumbuhannya sebuah pembelajaran. Saya bisa sampai hari ini beriman. Tuhan kasih benih iman ada betul. Tapi untuk bertumbuh, kita harus belajar. Dalam perjalanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ayo belajar untuk percaya. Tetap mau percaya Tuhan. Meskipun saya belum melihat, tapi saya mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, hebat, dahsyat, dan ajaib. Tuhan Yesus